Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Afnisa dengan NIM D1C122025, kelas R001, izin untuk presentasikan hasil ujian akhir semester Ekonomi Teknik dari Ibu Yernisa. Berikut adalah soalnya, kemudian di sini ada lembar jawaban saya. Untuk yang pertama yaitu mencari tabel investasi. Nah, di sini sudah tertera uraiannya. Berikut adalah di soal untuk apa saja yang termasuk dalam tabel investasi, sehingga langsung saja saya masukkan. Nah, untuk alat texturizer banyaknya 1 unit, mesin penggiling, seller, timbangan listrik itu sama saja. Kemudian harga satuannya itu 1 unitnya 600.000, 500.000, 125.000, 100.000, 800.000. Nah, untuk jumlahnya sendiri didapatkan dari perkalian harga satuan dikali dengan banyaknya unit, kemudian mendapatkan untuk jumlah tabel investasi yaitu 2.125.000. Untuk biaya operasionalnya atau biaya tidak tetap, di sini biayanya 40% dikalikan dengan 300 hari. Mengapa demikian? Karena dalam soal itu kapasitas produksinya itu tahun pertama 40%. Nah, di sini kita menghitung dulu tahun pertamanya, 40% dikalikan 300 hari. Nah, 300 hari ini didapatkan dari soal tadi, yaitu 300 hari kerja per tahunnya. Nah, 40% dikalikan dengan 300 hari didapatkan hasil 120 hari. Nah, untuk bahan baku banyaknya itu 2 kilo, untuk banyaknya per tahun 240. Dari 240 didapatkan dari 2 kilo dikali 120 hari sehingga dapatkan 240. Nah, untuk satuannya itu bahan bakunya 1.500. 1.500 dikalikan dengan banyaknya tahun yaitu 240, dapatkan jumlah 360.000. Nah, begitu pula dengan selanjutnya, sehingga dapatkan jumlah total tahun pertama yaitu 792.480. Nah, untuk tahun keduanya sendiri kapasitas produksinya 80%, dikalikan dengan 300 hari kerja sama dengan 240 hari. Nah, untuk uraiannya sendiri, pertama yaitu bahan baku. Bahan bakunya banyaknya 2 kilo, banyaknya itu 480. Nah, 2 dikali 240 itu 480. Satuannya itu sama saja dengan tahun pertama, yaitu 1.500. Nah, satuan ini dikali dengan banyaknya per tahun, sehingga dapatkan jumlah 72.000. Nah, begitu juga untuk baris selanjutnya, sehingga dapatkan jumlah tahun kedua itu 1.584.960. Nah, untuk tabel ketiganya sendiri, kapasitas produksinya itu 100% dikalikan 300 hari sehingga dapatkan 300 hari. Nah, untuk uraian itu bahan bakunya banyaknya 2 kilo, banyaknya per tahunnya itu 600, 2 dikali 300 sama dengan 600, sehingga satuannya itu sama dengan tahun pertama dan kedua itu sama, yaitu 1.500. Nah, satuan ini 1.500 dikalikan dengan 600 sehingga dapatkan jumlah 90.900.000. Kemudian dapatkan jumlah tahun 3, 4, dan 5 itu 1.981.200.000. Nah, untuk biaya tetapnya itu uraiannya ada gaji tenaga kerja, pemeliharaan, penyusutan alat, bunga modal. Untuk gaji tenaga kerja banyaknya satu tenaga kerja dikalikan 300 hari, harga satuannya 2.500 sehingga dapatkan jumlah 7.500. Untuk biaya pemeliharaan itu banyaknya 3%, harga satuannya itu 2.125.000. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah investasi tadi. Nah, harga satuannya ini 2.125.000 dikali 3%, sehingga dapatkan jumlah 63.750. Begitu pula dengan penyusutan alat dan bunga modal.
harga satuannya dikalikan banyaknya 20% sehingga dapatkan jumlah 425.000. Sehingga jumlah untuk biaya tetapnya ini 1.668.750. Untuk penerimaannya sendiri di sini ada tahun pertama bahan baku. Tahun pertama banyaknya 120, banyak kemasannya itu 1.200. Mengapa menjadi 1.200? Karena harga satuan kemasannya itu 1.000. Nah, untuk per gramnya itu 100 gram. Sehingga gram ke kilo itu dikalikan dengan 1.000. Sehingga 120 ini tadi dikalikan dengan 1.000 sehingga mendapatkan hasil 1.200. Harga satuannya 2.000, kemudian jumlahnya itu 2.400.000 dikalikan dari harga satuan dan banyaknya ini. Sehingga untuk penerimaan, jumlah total penerimaan itu 25.200.000. Nah, untuk cash flow-nya sendiri, di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk penerimaannya tahun pertama ada 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga, keempat, kelima itu sama saja 6 juta. Nah, untuk investasinya tahun pertama itu ada 2.125.000, biaya tidak tetapnya itu tahun pertama 7.729.480, tahun kedua, ketiga, keempatnya itu sama 1.981.200.000. Nah, untuk biaya tetapnya itu tahun pertama 1.663.750, tahun kedua, ketiga, keempat, kelimanya itu sama. Nah, untuk jumlahnya sendiri ini dikalikan ditambahkan dari biaya penerimaan dan biaya tetap sehingga dapatkan hasil 4.581.230. Begitu pula dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk keuntungannya sendiri di sini didapatkan dari hasil penerimaan dikurang investasi, dikurang biaya tidak tetap, dikurang biaya tetap, sehingga dapatkan hasil minus 2.181.230. Tahun pertama ini mendapatkan kerugian sehingga ini minus. Kemudian tahun kedua, ketiga, keempat, kelima ini tidak mendapatkan kerugian sama sekali sehingga tidak ada minus di sini. Nah, untuk present value-nya sendiri atau nilai sekarang di sini ada penerimaan, pengeluaran, keuntungan. Nah, di sini harus menggunakan cara tabel yaitu 20%, 30%, dan 70%. Nah, langsung saja di tahun pertama di sini ada 2.400.000. Untuk tahun pertama pengeluaran itu 4.581.230. Keuntungan itu minus 2.181.230. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelimanya ini harus dihitung menggunakan rumus ya teman-teman. Kemudian untuk present value atau nilai bersih sekarang untuk I 0% dapatkan hasil 6.435.210. Untuk yang I 20% didapatkan hasil 3.245.568. Kemudian untuk I 30% dapatkan 2.302.097. Kemudian untuk yang I 70% didapatkan 307.510. Berarti di sini dari 0% sampai 70% belum didapatkan minus dari present value-nya. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 90%, sehingga di sini didapatkan minus 188.332. Untuk yang IRR-nya sendiri ada rumus tersendiri yaitu I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikalikan dengan I2 dikurang I1. Nah, di sini I1-nya itu 70%, ditambah dengan NPV1-nya itu 307.510 per 307.510 dikurang 188.332 dikali 90% kurang 70%, itu 20% ya teman-teman. Kemudian di sini didapatkan hasil 82,4%. Nah, nisbah B per C-nya itu untuk yang 0% itu B-nya itu 25.200. Untuk yang C-nya 18
18.701.790.000. Kemudian B per C-nya itu dapatkan hasil 1,34. Untuk yang I 20% didapatkan untuk B-nya itu 16.932.406. Untuk yang C-nya itu 13.686.827. Kemudian untuk yang B per C-nya itu dapatkan hasil 1,23. Nah, untuk yang I 30% itu B-nya itu dapatkan hasil 14.474.364. Untuk yang C-nya itu ada 12.172.267. Untuk B per C-nya itu dapatkan 1,18. Nah, untuk yang 70%, yang B-nya itu dapatkan hasil 9.239.284. Untuk yang C-nya itu 8.931.773. Untuk yang B per C-nya itu dapatkan hasil 103. Untuk BEP-nya sendiri ada BEP penerimaan, produksi, harga. Untuk penerimaan sendiri di sini ada rumusnya FC sama dengan 1 dikurang VC per P. Nah, di mana VC itu biaya tetap, FC itu biaya tetap, VC biaya tidak tetap. TR adalah penerimaan. Kemudian VC-nya sendiri 1.663.750 per 1 dikurang 1.981.200 per 6 juta. Sehingga di sini didapatkan hasil 2.483.950. Nah, untuk BEP produksinya sendiri, di sini ada rumus BEP penerimaan per harga. BEP penerimaan didapatkan dari hasil BEP penerimaan tadi per 2.000 harganya. Didapatkan hasil 1,241. Nah, untuk BEP harganya sendiri didapatkan dari biaya total per produksi. Nah, biaya totalnya sendiri yaitu 1.981.200 per produksinya ini tadi yang didapatkan dari BEP produksi itu 1,241 dapatkan hasil 1,596. Nah, untuk analisis sensitivitasnya sendiri yaitu ada penerimaan, produksi, dan harga juga. Nah, untuk penerimaannya sendiri di sini ada rumusnya penerimaan minimal per penerimaan yang direncanakan dikalikan 100%. Nah, di sini penerimaan minimalnya itu 2.483.950 per 6 juta dikalikan 100% didapatkan hasil 41%. Nah, untuk produksinya sendiri di sini rumusnya produksi minimum per produksi yang direncanakan dikalikan 100% dapatkan hasil 413%. Nah, untuk harganya sendiri analisis sensitivitas harga sama dengan harga minimum per harga yang direncanakan dikalikan 100% sama dengan harga minimumnya itu 1,596 per harga yang direncanakan itu 2.000 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 79,8%. Kemudian, produk yang dikatakan layak apabila IRR lebih besar dari MARR dan B per C harus lebih dari 1 dan usaha ini dikatakan layak ekonomis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.